Shalom Bapak dan Ibu, puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah dimanapun kau berada pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita rindu bersyukur kepada Dia. Bapa yang baik, Bapa yang pelihara saya dan engkau, Bapa yang penuh dengan kemurahan, kasih-Nya tidak pernah berubah. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang indah, hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Ada kesempatan bagi setiap kami untuk mendekat di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus. Bapa, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau Allah yang selalu mendengar setiap seruan hati kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang, kami rindu memuji dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk pertolongan demi pertolongan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap musim dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami angkat hati kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita angkat hati kita kepada Dia. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi engkau, Bapa yang peduli di dalam kehidupanmu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
kedalaman hati kami. Ketika kami serahkan hati kami kepadamu Tuhan. Ketika kami buka hati kami perlu Engkau untuk memulihkan kami. Hati kami yang terluka Tuhan, perlu Kau balut Tuhan. Kami datang kepada Engkau Yesus Tuhan, tabib di atas segala tabib, Allah yang ajaib. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara, beban berat apa yang kau hadapi saat ini? Mari datang kepada satu nama, nama Yesus. Katakan dengan segenap hatimu kepada Dia. Dia Allah yang mengasihi engkau. Dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Tidak ada yang mustahil baginya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Amin. Mukjizat masih ada dalam hidupku, amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari kita katakan, Tuhan Engkau ajaib. Musik
nyatakan imanmu. Sungguh ku percaya, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Mukjizat itu masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku, katakan mukjizat. Mukjizat masih ada bagiku, amin Tuhan. Mukjizat masih ada bagiku. Mari sembah Dia, saudara yang siap menerima mukjizat yang dari Tuhan. Kami menyembah-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, saudara. Kita terus boleh merindu. Tuhan mau ajar kita. Tuhan mau mendewasakan kita. Tuhan mau mengajak kita melihat kemuliaan yang besar. Minta sama Tuhan dari hatimu yang dalam. Angkat kedua belah tanganmu. Tengadahkan wajahmu. Yesus Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh bijaksana. Ajar kami Bapa,
Ajar kami hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan, agar semua rencana, agar semua rencana-Mu digenapi. katakan sekali lagi, ajar kami Tuhan, ajar Kami Tuhan menghitung hari-hari kami, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, hidup dalam jalan, Lord Abasi Badaya Maramana Mama Sangga, agar semua rencana-Mu digenapi. Yes, Lord. Besar, besar setiap Yesus kami, besar, besar setiap Yesus kami bersyukur padamu. Yang mau memuliakan Tuhan sekali lagi angkat kedua belah tanganmu. Mulialah. We glorify you Lord here Lord. Pimpin kami. Haleluya. Di setiap waktu yang ada Tuhan, yang kami boleh jalan hari-hari hidup kami. Besarlah setiamu atas kami umat gerejamu. Dan agung, sungguh agung mulia karyamu Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami, Yesus
bersyukur pada Riala batas syatu Riala marah-marah-marah-marah-marah Masyara marah-marah-marah-marah Mari angkat sembah Tuhan. Ini mi amor ya la matasi ya la ya bola matasan dora ya la matasi ya la matasi Lord. Ini mi amor la matasi Lord. Haleluya. Haleluya. Terus angkat. Kuat, 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 kuat. Semua yang rindu sembah Tuhan, sembahlah Tuhanmu. Kurya mata santo malam mata silo. Haleluya. I love you, love you, love you, love you, love you, love you, yes. Terus ini dia bola matasi, ala bola matasi, ala ya bola mati, ala matasando. Haleluya. Haleluya. Terus ambil waktumu sembah Tuhan. Sembah Yesus Tuhan. You're the Almighty God. Haleluya. 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 Di atas segalanya. Di atas segalanya. Karena Tuhan kami. Tidak ada yang mengikat setiap apa yang ada dalam hidup kami. Kami terima kemerdekaan malam ini. Kami terima lawatan Tuhan. Kami terima kunjungan Tuhan. Kami menerima, kami mendapatkan pembaharuan. Kami terlepas dari belenggu kegelisahan hidup. You are the Almighty God. Tuhan, Engkau besar untuk kami. Engkau selalu berperkara untuk kami. Ketika kami taat saja apa menjadi perintah-Mu, kami akan melihat selalu serta-Mu ada untuk kami. Engkau membawa kami untuk melihat kemuliaan lepas kemuliaan yang belum pernah
kami alami, Tuhan tunjukkan di tengah waktu sekarang ini. Engkau selalu ada Tuhan, menerobos atmosfer dan mendapati setiap kami. Ketika kami loyal, setia, kami mendapat nilai dari Tuhan. Dan nilai itu yang datang daripada Tuhan, memberikan perjanjian yang kekal ada atas kami semua. We thank you for your presence, Lord. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah malam hari ini. Kau jemput ibadah kami, dan Kau mau mengajar kami di dalam kepercayaan kami dan keteguhan hati kami. Engkau mau melihat apa yang kami punya saat ini. Iman yang besar itu mendatangkan sesuatu yang besar untuk setiap kami. Kami akan melihat di tengah keadaan yang sekarang tidak menentu, pekerjaan Tuhan pun besar untuk kami. Terpuji nama-Mu, kami buka pintu hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa. Alaskan semuanya. Haleluya, semua yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Silakan kembali saudara duduk. Saya bersyukur kembali boleh ada tatap muka dengan saudara di tengah malam hari ini. Ini adalah merupakan anugerah yang Tuhan beri secara pribadi untuk kita masing-masing, saudara. Anugerah, katakan anugerah, saudara. Ya, ada orang menanti anugerah, mereka tak kunjung dapat. Kalau kita boleh mengalami anugerah, itu kasih sayang Tuhan luar biasa. Saudara boleh sehat, ya. Saudara boleh baik, terpelihara sempurna sampai malam ini. Keluarga kita terjaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Itu kasih sayang Tuhan, saudara. Nah, seperti apa yang diminta oleh gereja ini, di mana kita akan belajar tentang kesembuhan, healing in His presence, saudara. Kesembuhan yang terjadi, tergenapi melalui kehadiran Tuhan. Saya percaya kehadiran Tuhan akan membawa satu jalan kesembuhan. Seberapa banyak saudara yang percaya kehadiran Tuhan bisa membawa banyak kesembuhan? Coba angkat tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Dari tema yang ditujukan kepada saya dan terambil dari Lukas pasal 4. Saudara bisa catat cepat ya. Ya, saya ajak buka selalu kalau saya punya kesempatan melayani di tempat ini, usahakan saudara cepat mencatat ya. Lukas 4 ayat 38 sampai 40 itulah ayat pendahulu saya. Terambil dari ayat tersebut, Lukas 4 ayat 38 sampai 40. Tidak usah ditampilkan muatan ayatnya, tapi isinya saja boleh nama ayatnya saja boleh ditampilkan di screen. Lukas 4 ayat 38 sampai 40 supaya sudah cepat bisa catat itu ayatnya. Kembali di sana, di sini gerejanya. Pada ayat tersebut kita diingatkan, kita dikuatkan, kita dibangkitkan, kita dihidupkan kembali memori, pengetahuan dan pemahaman perihal keilahian Kristus yang adalah sebagai Tuhan, yang Dia adalah Tuhan pemerhati. Di ayat tersebut lebih mengkonfirmasikan Dia adalah Tuhan pemerhati dan Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit dan penyakit. Saudara, percaya katakan amin. Jadi ayat tersebut, ya, rangkuman ayat tersebut menunjuk, mengajar kepada kita untuk gereja kembali boleh sadar, saudara. Boleh aware, sekalipun ada di tengah kondisi yang tidak meyakinkan ini, sadarlah. Kalau Tuhan kita itu Tuhan pemerhati, Dia perhatikan hidup gerejanya.
Dia tidak hanya perhatikan hidup gerejanya, tapi dia juga mau melakukan sesuatu untuk gerejanya. Dia mau bertindak. Kalau masa sekarang banyak orang sakit, dia mau bertindak untuk sesuatu mendatangkan healing kesembuhan untuk gerejanya. Healing kesembuhan untuk anak-anaknya. Healing kesembuhan untuk mereka yang dipilih Tuhan. Yang dipilih Tuhan. Chosen by God. Ingat itu. Kesembuhan hanya diperuntukkan chosen by God. Jadi saudara dan saya harus tempatkan diri kita dengan cermat. Kita ini sudah memposisikan diri kita sebagai orang yang mau benar-benar taat menjadi orang yang dipilih Tuhan, atau kita keluar dari organisasi pilihan Tuhan. Tuhan mau mengerjakan sesuatu untuk saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan. Bukan saja dia memperhatikan kondisi kita, tapi dia juga menyembuhkan segala sakit dan penyakit yang sedang ada saat ini. Saya pisahkan kata sakit dan penyakit, saudara. It's very different, saudara. Sangat berbeda. Sakit itu adalah manusia sedang terganggu kesehatannya. Itu sakit. Namanya sakit. Kalau saudara sakit, saudara berarti sedang terganggu kesehatannya. Terganggu kesehatannya oleh karena apa? Because of what? Oleh karena sickness, oleh karena penyakit. Jadi Tuhan tidak hanya menawarkan untuk meredakan sakit, saudara. Enggak. Kalau dia datang kepada kita secara pribadi, in person, dia tidak sedang menawarkan, aku akan meredakan sakitmu. Tuhan tidak menawarkan untuk meredakan sakit demam pada mertua Petrus. Enggak. Demam adalah sakit, saudara. Yang berdampak berakibat dari penyakit yang ada pada fisik manusia atau organ-organ tubuh yang ada dalam manusia itu. Apakah jantungnya, apakah paru-parunya, apakah ginjal, apakah lever. Yang bisa berdampak menjadi sakit. Rasa seperti itu. 3-4 hari ke belakang, Ibu Frankie sempat sakit, demam. Kalau era sekarang ini sudah bicara demam, fokusnya sudah lain. Ya Bu, apa? Frankie jangan bawa Bu Frankie ke sini ya. Demam. Padahal demamnya karena apa? Terlalu letih. Terlalu capek. Fisiknya dampaklah dia jadi demam. Tidak ada. Penyakit dalamnya tidak ada. Jadi bicara tentang penyakit yang datang dari patologi hubungan dengan organ-organ dalam tubuh, itu tidak ada padanya. Coba kita baca saja sesaat ayat ini, supaya kita lebih paham, saudara. Tadi ayat yang tadi boleh kita baca saja. What was happened there? Apa yang terjadi saat itu pada ibu mertua Petrus, dan apa geraknya Yesus? Kita lihat, apa gerak Yesus? Saya percaya gerak Yesus at that time, saat itu, tidak berubah. Tuhan sedang bergerak saat sekarang. Tuhan sedang bergerak saat sekarang. Percaya, katakan amin. Coba baca sesaat. Kemudian, and then, means Jesus. Yesus meninggalkan rumah ibadat. Yesus meninggalkan rumah pertemuan, meeting room. Dia tinggalkan sekarang. Kenapa? Ada panggilan hati, saudara. Katakan panggilan hati. Kira-kira sekarang ini ada nggak terdengar di sorga, Yesus terpanggil hatinya untuk dunia kita? Percaya, katakan amin. Terpanggil nggak kira-kira? Terpanggil, saudara. At that time, waktu itu Yesus meninggalkan ruang pertemuan. Dia terpanggil lalu dia langsung. Directly. Secara langsung dia nggak pakai pilihan lain. Pergi ke rumahnya Simon.
Berarti something happened there. Ada terjadi sesuatu. Kalau malam hari ini tiba-tiba dia datang ke rumahnya Ibu Gembala, berarti ada sesuatu di sana. Atau mungkin Tuhan Yesus telepon saya dari surga, Frankie anakku, datanglah ke rumah Henry malam hari ini, berarti ada sesuatu di sana. Yesus terpanggil langsung pergi melangkah cepat ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon pada saat itu alami apa? Alami apa? Alami apa? Demam keras. Sakit demam, saudara. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Sebenarnya tidak usah meminta pun, Yesus pasti datang untuk menolong ibu mertua Petrus, saudara. Karena itu destinasinya Tuhan, dia tinggalkan ruang tempat ibadah, pertemuan. Dia langsung ambil langkah menuju ke rumah Simon. Terus, 39. Maka Yesus dan Jesus was standing there. Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu, apa saudara? Penting sekali saudara. Tadi saya split kata sakit dan penyakit. Lalu Yesus menghardik apa? Sakitnya itu yang dihardik saudara. Demam itu dampak akibat dari penyakit yang diderita oleh mertua Petrus. Dan penyakit itu pun apa? Ayo yang keras. Setelah Yesus menghardik sakit itu dan apa? Penyakit itu pun perempuan itu segera bangun dan melayani. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Wow, ini very very good secret nih. Jadi sakit itu cuma dampak dari adanya penyakit. Sakit yang sekarang ada, orang takut. Karena penyakitnya nggak jelas. Ya Ibu Gembala ya. Tapi Yesus tidak pernah takut tentang penyakit. Luar biasa. Setelah kejadian satu personal, kemudian Yesus berkarya lebih besar lagi. Karena banyak yang melihat terjadi miracle. Ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepada Yesus orang-orang sakitnya. Yang menderita macam-macam. Jadi ada banyak macam sakit dikarenakan karena adanya penyakit. We don't know that time. Kita nggak tahu ada penyakit apa, jantung, nggak bisa napas, sesak napas, ginjal, batu, empedu, kita nggak tahu. Tapi mereka datang semua. Ya pun, Yesus pun meletakkan tangan Yesus atas mereka masing-masing dan menyembuhkan siapa? Mereka. Dan sakit dan penyakit gone, saudara. Jadi sekarang kalau cuma sakit aja jangan malas ke gereja, tolong ya. Amin. Sakit gigi malas ke gereja, sakit perut malas ke gereja. Sakit kepala malas ke gereja. Malas nabur. Kepala sudah pusing, uang nggak masuk. Wah, nggak ada excuse lagi, saudara. Ya. Sakit kalau nggak ada dasar penyakitnya jangan membuat alasan sama Tuhan. Kalaupun itu ada dasarnya, Tuhan lebih dulu datang sama kita. Tuhan lebih dulu membebaskan kita. Tuhan lebih dulu menyembuhkan kita. Supaya tidak ada lagi sakit dan penyakit yang dalam tubuh kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara, lebih jauh dalam lagi sehubungan dengan bicara tentang sakit penyakit ini. Supaya gereja kita ini tidak lagi menjadi gereja yang sukanya menuntut terus, insisting God, menuntut terus ya. Tidak menjadi gereja yang gugur iman, tidak menjadi gereja yang pudar kadar cintanya. Kita perlu saudara belajar malam hari ini yang pertama, pemahaman 4 konsep kesembuhan Tuhan. Katakan 4 konsep kesembuhan yang dari Tuhan. 2, 3. Boleh saya minta tisu Pak? 4 konsep, jadi tolong jangan terburu-buru, saya dibatasin gak di khotbahnya. Kalau sampai lewat dimatiin aja. Tenang aja ya,
Santai ya. Santai ya. Kita kan lama enggak jumpa toh. Jumpa pun 6 bulan sekali. Itu pun kalau Ibu Gembala ingat saya, saudara. Puji Tuhan. Pemahaman 4 konsep kesembuhan yang dari Tuhan ini penting saudara dan saya kenal. Supaya lagi kita enggak lagi menjadi gereja yang terus menerus tuntut Tuhan. Kalau kita ketika saat lewati alami sakit. Jangan tuntut Tuhan. Amin. Jangan lagi menjadi gereja yang patah arang, gugur iman, lalu pudar kadar cinta. 4 konsep kesembuhan yang dari Tuhan. Yang pertama terambil dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Catat cepat ya. Kisah Rasul 3 nggak usah ditampilkan ayatnya. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Dalam otoritas di segala kemungkinannya. Allah kita adalah Allah yang mungkin melakukan segala perkara. Tuhan kita adalah Tuhan yang mungkin melakukan segala perkara. Sekali lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mungkin melakukan segala perkara. Nah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Dalam segala kemungkinan, otoritas segala mungkinannya, God can heal us by instantly. Dalam segala kemungkinannya loh. Tuhan bisa menyembuhkan kita secara instant. At the same time. Dalam waktu yang sama, saudara. Di tempat yang sama, saat itu juga Tuhan bisa sembuhkan kita. Percaya katakan amin. Yang timpang berjalan, saudara. Yang tuli mendengar. Semua mungkin bagi Tuhan. Yang bisu bicara. Yang buta melihat. Tuhan masih Tuhan yang sama. Dan tidak pernah ada kondisi yang bisa membatasi kedaulatan Tuhan. Saya ulangi. Tidak ada kondisi apapun di bawah kolong langit ini yang bisa membatasi kedaulatan Tuhan untuk menyembuhkan dan kesembuhan secara instan hari ini. Percaya katakan amin? Wow, that's good. Saya tidak membesarkan nama hamba-hamba Tuhan yang sedang berkarya sekarang ya. Di tengah situasi yang seperti ini. Saya lihat masih banyak mukjizat. Bukan saya, saudara. Ya, saya tidak terpanggil, tapi bisa saja Tuhan bekerja lewat kita semua. Amin. Ketika when you pray for someone, ketika sudah berdoa untuk seseorang, bisa terjadi, saudara. Tuhan bisa menyembuhkan secara instan. Bisa. Pernah satu hari dan satu kali saya mengalami ketika saya berdoa saat itu. Untuk seseorang yang mengalami sakit pada bagian paru-paru. And I was pray that time, saya berdoa. Kalau paru-paru saat ini sangat sekali kita khawatir datang ke tempat kediamannya. Paru-paru saat itu paling tinggi ukurannya tuberkulosis. Ya toh? Itu pun saya tidak takut, saudara. Saya berdoa dan saya dekat orang ini. God, Tuhan, ketika Kau Tuhan yang punya daulat kuasa, Engkau mau bekerja hari ini juga untuk orang ini. Orang ini boleh sembuh. Orang ini boleh sembuh. Saya berdoa dalam nama Yesus. Oleh karena bilur Kristus, kamu sembuh hari ini dalam nama Yesus. Saya bawa perjamuan, saya sudah diminum. 3 hari ke depan, dia mengalami mujizat Tuhan. Dia disembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya dengarnya 3 hari ke depan. Saya nggak tahu apa yang terjadi setelah saya berdoa, tapi dia terlalu banyak gerak. Dan dia rasa tubuh dia panas. Saya sembuh. Kalau dalam ukuran waktu, kalau pakai obat, tuberculosis, it takes for 6 months. Harus ambil waktu 6 bulan, saudara. Tapi kalau dalam 3 hari ada mujizat, itu Tuhan kita masih bisa memberlakukan mujizat tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan tidak ada kondisi manapun yang bisa membendung Tuhan.
Pandemi ini tidak bisa bendung. Saudara. Kalau dia mau, kalau dia berkehendak, tidak ada kekuatan manapun yang bisa membendung otoritasnya. Yang kedua, sudah perlu kita pahami. Jadi Tuhan bisa sembuhkan secara instan, saudara. Supaya kita diajarkan di sini, kita betul-betul menghormati Tuhan. Itu Tuhan yang berdaulat di atas segala masalah hidup manusia. Yang kedua, terambil dari Markus 8 ayat 22 sampai 26. Markus 8 ayat 22 sampai 26 dalam ruang pemrosesan. Kalau tadi bicara dalam otoritas segala kemungkinan. Ya. Yang kedua, dalam ruang pemrosesan, God can heal with overtime. Tuhan bisa menyembuhkan dengan berjalannya waktu, saudara. Katakan berjalannya waktu, 2-3. Sekali berjalannya waktu, 2-3. Mungkin hari ini tidak ada tanda-tanda. Mungkin besok tidak ada tanda-tanda, terus saja kita berada dalam tekanan, pressure, sakit luar biasa, badan terasa tidak nyaman, saudara. Hari ketiga belum ada tanda, hari ke-7 belum ada tanda, hari ke-30 belum ada tanda, hari ke-360 belum ada tanda. Why? It's happened to me, Lord. Kenapa ini terjadi? Tuhan kan adalah penyembuh dari segala sakit dan penyakit. Tuhan lewat ruang pemrosesan, saudara. Dalam karya kesembuhan, jangan pernah kita marah sama Tuhan. Katakan amin. Jangan marah, jangan kecewa, saudara. Terus saja, karena Tuhan sedang menguji. Terus saja, saudara. Terus saja berharap. Sebab Tuhan sedang menguji kesabaran manusia. Tuhan sedang menguji ketekunan manusia. Tuhan sedang menguji ketaatan manusia. Tuhan sedang menguji kesetiaan manusia. Tuhan sedang menguji muatan cinta gereja Tuhan. Mana engkau cari, Tuhan atau sembuh? Itu yang Tuhan mau ukur dari kita. Ketika kita berkata, aku cari Tuhan, maka kesembuhan akan datang. Tuhan kita kan bukan seorang seperti manusia yang menjualkan ilmu. Praktek perdukunan, saudara. Jangan cari Tuhan untuk sesuatu. Kejarlah Tuhan, sesuatu akan kau dapat. Jangan pernah cari Tuhan untuk sesuatu. Tapi carilah Tuhan, maka sesuatu akan mengejar hidupmu. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, konsep yang ketiga. Lukas pasal 10 ayat 34, 1 Timotius 5 ayat 23. Lukas 10 ayat 34, 1 Timotius 5 ayat 23. Lukas 10 ayat 34, 1 Timotius 5 ayat 23. Guna target untuk memberi kemuliaan kepada seseorang. Nah ini yang kita tidak pernah bisa baca, saudara. Guna target untuk memberi kemuliaan kepada seseorang yang telah ditentukannya. Tuhan bisa menyembuhkan. God can heal through a treatment. Lewat pengobatan. Katakan lewat pengobatan. Dan ini poin yang ketiga yang tidak pernah terbaca oleh manusia. Kenapa? Why? Why? Karena kita menuntut untuk kepentingan diri. Tuhan sembuhkan saya. Tanpa tabib, dokter pun saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Itu terbatas ukuran imanmu sama Tuhan, saudara. Tapi Tuhan bisa sembuhkan kita lewat pengobatan. Kenapa? Tuhan punya tujuan, Tuhan punya target untuk menaik tingkatkan, memuliakan seorang tabib itu. Untuk mempromosikan dia. Sebab dia sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa batasi itu, saudara. We can fight God. Dengar baik-baik, kita tidak bisa lawan Tuhan. Amin. Jadi kita tidak bisa menggerutu, kenapa aku harus minum obat? Why? Kenapa aku harus ketemu dokter ini? Why? Karena Tuhan mau menaik tingkatkan orang yang ditentukan lewat penyakitmu. Katakan amin. Jadi dong Kristen yang dewasa dong. Gereja yang dewasa dong. Jadi Tuhan bisa menyembuhkan dengan segala macam cara, saudara. Jangan iman kita jadi menyimpang karena kita harus minum obat. Oh Tuhan berarti tidak ada. Berarti dokter lebih hebat daripada Tuhan. No, saudara. Tuhan bisa pakai cara berbagai macam cara dengan konsep kerjanya Tuhan. Yang tidak pernah terbaca oleh manusia. Untuk itu beri gerak. Beri tempat kepada Tuhan untuk bergerak. Amin.
Ketika kita sakit, beri tempat sama Tuhan. Giving place to God. Kalau kita lagi sakit, saudara, beri tempat sama Tuhan. Aku harus pakai oksigen, ya enggak apa-apa, beri tempat sama Tuhan, saudara. Tuhan mau kerjakan sesuatu lewat sakit penyakit kita. Apakah kita mau dimuliakan Tuhan, atau orang yang di sekeliling kita akan dimuliakan Tuhan? Jangan tuntut terus untuk kita. Udah enggak kuat, saya enggak tahan, saya enggak bisa nafas, saya enggak bisa. Jangan komplain sama Tuhan. Penyakit itu datang karena ulah manusia, saudara. Bukan ulah Tuhan. Tuhan enggak pernah mencipta penyakit dalam tubuh kita. Yang keempat, nah ini yang enggak bisa juga diterima manusia. Yang ketiga, guna target pemberi kemuliaan. Tuhan bisa melakukan kesembuhan menurut cara Tuhan. Yang keempat, Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4, supaya manusia punya rasa gentar menghargai kedaulatan. Tuhan, God can also apply His healing through the way of death. Finally apa? Mati. Jadi kalau ada orang sekarang sakit, lemah, mati. Jangan vonis Tuhan. Don't ever blame your God. Do not ever blame your God. Setuju, katakan amin. Jangan pernah salahkan Tuhan. Oh, aku pendeta. Aku masuk rumah sakit. Istriku kecewa sama Tuhan karena aku mati. Jangan pernah salahkan Tuhan. Lewat kematianmu, kau memperoleh kesembuhan. Amin. Itu yang gak bisa diterima sama manusia, saudara. Tuhan mengajar kita supaya kita menghormati dan menghargai kedaulatan Tuhan. That's it. Tuhan cuma mau itu. Jangan apa yang ada di pikiranmu, tapi biarlah apa yang ada di pikiran Tuhan. Tuhan mau menerapkan kesembuhan dengan caranya Tuhan. Bukan dengan cara pikirnya manusia. Satu hari, 10 hari ke belakang, ada rekan anak saya, mertuanya ngalami sakit. Satu keluarga semua terpapar karena COVID. Lalu anak saya merekomendasikan saya kepada keluarga ini. Then I was pray that time. Saya berdoa. Pak, punya pandangan apa? Saya enggak punya pandangan apa-apa. Tapi lihatlah dalam 7 hari ke depan. Kenapa, Pak? Saya enggak mau mendahului Tuhan. Sebenarnya suara itu udah ada di sini, saudara. Sebab saya bawa dalam doa. Apa? Apa ada apa, Pak? Enggak, saya berani ngomong. Tuhan bisa sembuhkan. Terburuk daripada itu, siaplah menerimanya. Loh, yang terburuk dia, Pak, saya enggak mau mendahului Tuhan. Tapi malam setiap pagi menjelang subuh saya berdoa. Kalau bisa diloloskan Tuhan dari kematian. Kalau bisa diloloskan. Suaminya lolos, anaknya lolos. Jadi papanya lolos, mamanya, cucunya, anaknya dia lolos, mamanya tidak lolos. Dan itu yang saya lihat. I will take this. Aku akan bawa anakku ini pulang ke rumahku. Itu yang saya dapat dengar, saudara. Saya tidak ahli gitu-gituan, but sometimes kadang saya dengar. Saya ini dulu di gereja besar di Surabaya, saya ex pendeta pencabut nyawa. Itu saya dulu dikenal seperti itu. Kalau saya sudah bicara 3 hari lagi, orang sudah takut, saudara. Pak, ini gimana, Pak? Ya, lihat aja 10 menit lagi. 10 menit lagi berangkat, saudara. Saya coba beritahukan sama orang ini, lihat saja 7 hari ke depan. Dan Tuhan panggil dia tepat hari ke-7. Berarti dia sembuh total dari sakitnya. Tuhan Yesus baik, tepuk tangan saudara. Dia sembuhkan, dia sembuh pun dia akan menderita. Tuhan lebih baik bawa dia pergi. Jadi 4 konsep Tuhan harus dimatangi benar-benar oleh gereja. Jangan terus tuntut Tuhan apa maunya kita. Tuhan punya cara menyembuhkan umatnya, saudara. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, dari hubungan berkenaan dengan sakit penyakit, saudara dan saya harus memahami
bahwa kesembuhan di atas segalanya, kesembuhan terbesar di atas segalanya, kesembuhan terbesar, the greatest healing, kesembuhan terbesar di atas segalanya adalah gereja itu belajar menjadi sadar diri. Katakan sadar diri. Sadar diri dalam lebih lagi mau memprioritaskan Tuhan di atas segala. Itu sembuh terbesar. Itu sembuh terbesar, saudara, dari sakitmu. Memprioritaskan Tuhan di atas segala, itu kesembuhan terbesar. Memprioritaskan Tuhan di atas segala. Sekali lagi, memprioritaskan Tuhan di atas, itu kesembuhan terbesar. Dari perkataan ini, saudara, kita akan belajar yang kedua, perihal dua rumusan dasar kemahadiran Tuhan. Dua rumusan dasar kemahadiran Tuhan. Ini ada koneksinya. Sembuh, kemudian kita belajar dua rumusannya. Cepat, saya ambil waktu kira-kira 5-15 menit lagi, Bu ya. Jadi, dua rumusan dasar kemahadiran Tuhan. Yang pertama, saudara, rumusan yang pertama berbicara tentang kadar kehadiran. Katakan kadar kehadiran. Katakan kadar kehadiran. Katakan kepada kiri kananmu, kadar kehadiran. Kadar kehadiran terambil yang pertama dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20 bicara kadar kehadiran. Ini perlu dipahami supaya gereja bisa menghormati dan mengaplikasikan dengan benar tentang kemahadiran Tuhan ya. Kadar kehadiran terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. His presence is omnipresence. Kehadiran Tuhan itu adalah maha. Kehadiran Tuhan itu adalah apa? Maha. Sekali lagi, kehadiran Tuhan itu adalah apa? Maha hadir. Means, maksudnya adalah bisa menerobos ruang pikiran dan ruang hati manusia. Saudara belajar takut loh sama hadir Tuhan. Kita harus belajar takut loh sama maha hadir Tuhan. Kita harus belajar takut loh sama maha hadir Tuhan. Kalau saudara mau menikmati, mengalami segala pekerjaan keilahian Tuhan yang besar, saudara harus belajar takut dengan kemahahadiran Tuhan. Omnipresence, dia menerobos ruang pikiran, dia menerobos ruang hati. So berhenti mulai sekarang, jangan pernah ada lagi kepalsuan hati. Jangan lagi pernah ada kepalsuan iman. Jangan lagi pernah ada di hadapan Tuhan kepalsuan cintamu kepada Tuhan. Fake love. Cinta yang palsu. Ya. Fake heart, hati yang palsu. Fake faith, iman yang palsu. Apa itu ada? Apa itu ada? Apa itu ada di gereja Tuhan? Ada, saudara. Imannya palsu, cintanya palsu, saudara. Ada di gereja Tuhan. Hatinya palsu, ada. Pura-pura semuanya. Kemunafikan ada di gereja Tuhan. Hati-hati, Tuhan maha hadir. Manusia bisa kita tipu, bisa kita perdaya. Tapi Tuhan tidak bisa diperdaya. Jangan sampai nilai yang satu ini membawa sakit dan penyakit pada dirimu sendiri. Jangan sampai engkau memperdayakan Tuhan lalu datang rewardnya bukan kesembuhan. Bukan kasih Tuhan tapi kutuk, saudara. Jangan loh. Makanya tadi saya katakan yang mencipta dan membangun penyakit itu bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah bangun penyakit. God never create sickness in human. Tuhan tidak pernah mencipta penyakit dalam manusia. Manusia yang membangunnya sendiri. Setelah manusia membangunnya begitu kerah untuk sakit datang dalam hidupnya. Kemudian the next step dia komplain sama Tuhan. Ya apa ya? Iya apa iya? Setelah kita sakit kita mengeluh sama Tuhan. Iya apa iya saudara? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Jangan salahkan Tuhan saudara. Tuhan bisa menerobos ruang pikiran, itu kemahadiran Tuhan. Tuhan bisa menerobos ruang hati kita. Stop untuk kepalsuan. Iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. 1 Yohanes 4 ayat 13. Yesaya 36 ayat 27.
1 Yohanes 4:13, Yesaya 36 ayat 27. His presence is indwelling presence. Tetap tinggal. Kehadiran Tuhan tuh bisa tinggal di dalam kita. Dia tinggal dengan tujuan for teaching us, untuk ngajar kita. Untuk memampukan kita supaya kita bisa mengikuti, kita bisa memelihara, kita bisa melakukan seluruh syariat atau hukum-hukumnya Tuhan. Jadi kalau sampai saat ini saudara dan saya bisa melakukan, mengiyakan, mengerjakan syariat Tuhan, itu bukan karena kita. Bukan karena sekolah tinggi kita, bukan karena pembelajaran kita, tapi karena roh Tuhan yang ada dalam kita, yang mengajar kita, teach us, yang memampukan kita untuk bisa patuh dan melakukan segala kebenarannya. Jadi tidak perlu ada kesombongan, saudara. Kemahadiran yang kedua tinggal dalam kita, mengajar, mendewasakan kita. His presence, 1 Korintus 12 ayat 7-10. His presence is manifest presence. Hadirat Tuhan selalu bermanifestasi dalam konsep apa? Mencipta. Creating us. Menjadi seorang yang bijak. Berkata. Bijak dalam perbuatan. Bijak dalam memilih. Bijak dalam keputusan. Tuhan tuh mau memenuhi kita dengan hadirat Tuhan di dalam kita oleh Roh Kudusnya supaya kita menjadi kumpulan orang-orang bijak. Katakan amin. Kumpulan orang-orang bijak. Bukan kumpulan orang-orang bodoh. Kumpulan orang-orang bijak yang bisa memutuskan, yang bisa mengambil langkah dengan benar, yang bisa berkata-kata bisa benar, berbicara benar, berpikir benar. Tuhan mau jadikan kita komunitas orang bijak, saudara. Kemudian Tuhan mau menjadikan kita menjadi gereja yang cerdas, full of knowledge. Tidak mudah diperdaya, tidak mudah dimanfaatkan, tidak mudah disiasati. Ya, jadi Tuhan menghendaki setiap kita lewat manifest kemahadirannya. Kita dijadikan gereja yang cerdas, kita dijadikan gereja yang bijak, dan kita dijadikan gereja yang tidak mudah tersesat oleh ajaran luar. Katakan amin. Because of His knowledge. Jadi begitu pentingnya hadirat Tuhan yang perlu saudara pahami. Saudara, final yang perlu kita pelajari. Terakhir, saudara, katakan terakhir. Yang kedua, dua rumusannya. Kalau seandainya saudara dan saya malam hari ini, finalnya bisa dikenan Tuhan, bisa dikenan Tuhan, lalu masuk dalam hadiratnya. What will happen then? Apa yang terjadi? Kesembuhan apa yang akan saudara peroleh malam hari ini? Kesembuhan dari Tuhan itu ada. Ada 4 konsep kesembuhan yang dari Tuhan. Kemudian bagaimana supaya 4 konsep dari Tuhan kesembuhan ini bisa kita realisasikan. Kita belajar pemahaman tentang 2 rumusan kemahadiran Tuhan. Setelah kita mau masuk di dalam kemahadiran Tuhan dan kita benar-benar dikenan oleh Tuhan. Saudara dan saya dikenan oleh Tuhan. Nilainya ada gitu loh, nilainya ada. Your value is there, means muatan nilaimu tuh ada di sana. Jadi yang menilai kita nih bernilai atau enggak dalam kehadiran Tuhan cuma Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan yang menilai kita. Ini berhak enggak ada dalam hadiratku? Dia berhak enggak? Jadi rugilah kita kalau dalam sebuah gereja cuma ikut-ikutan mau ambil andil dalam hadirat Tuhan. Tapi enggak kesungguhan hati. Enggak dapat nilai. Mungkin dari orang sekitar kamu dapat nilai, wah baik sekali, wah suaranya baik. Wah angkat tangan, dia khusyuk sekali. Itu manusia, bukan Tuhan. Itu manusia, bukan Tuhan. Oh penyembahnya enak sekali. Syahdu sampai di tingkat tertentu. Itu ukuran manusia. Suara yang tidak berirama pun bisa diukur Tuhan. Katakan amin. Suaramu buruk pun bisa jadi ukuran tertinggi. Jangan dilihat dari sana. Apa kita dikenan, saudara? Seorang yang dikenan
dalam kemahadiran Tuhan terambil yang pertama dari Yohanes 15 ayat 15. Ini poin terakhir saya, ya. 7 menit lagi. Yang pertama dari Yohanes 15 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 7. Ukuran dikenan. When we worship God, when us in His presence, ketika kita nyembah Tuhan, lalu kita boleh dibawa masuk oleh Tuhan, boleh dibawa masuk oleh Tuhan, boleh dibawa masuk terlibat dalam kehadiran Tuhan, saudara. Yang pertama, kesembuhan yang pasti gereja alami adalah kesembuhan predikat. Katakan 2, 3, kesembuhan predikat. Sekali lagi, kesembuhan predikat. Siapa mau predikatnya diangkat Tuhan? Coba angkat tangan. Siapa mau predikatnya diangkat? Oh, haleluya. Kejadian di Yohanes 15 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 7. Itu predikat yang dinaik tingkatkan gelar kehormatannya sama Tuhan. Kita dijadikan anak. Final value-nya apa? Final muatan nilai terakhir sama Tuhan apa? Kesembuhan yang saudara dan saya dapatkan adalah diangkatnya kita, disembuhkannya kita. Yang dahulu hamba diangkat menjadi sahabat. Sahabat diangkat lagi menjadi anak yang layak menerima warisan sorga. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Predikatmu diangkat, saudara. Jadi when we worship God, jangan lihat apa-apa. Don't ask. Jangan minta apa-apa. Ketika kita mau siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, when we are worshiping God, kita prepare ourselves, siapkan diri kita. Jangan minta apa-apa, saudara. Don't ask everything to God. Jangan minta apa-apa. Jangan minta sembuh. Jangan minta apa-apa. Tuhan akan kasih kita lebih dari itu. Worship Him. Sembah saja Dia. Ketika sembahmu berkenan, predikatmu diangkat. Anak terima warisan surga. Terima warisan kerajaan. Semua apa yang belum kau lihat, belum pernah kau rasa, belum pernah kau dengar, diberikan oleh Tuhan kepada setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, kesembuhan yang kedua, ketika kita dikenan masuk dalam hadiratnya. 2 Timotius 1 ayat 7, freed from fear. Saudara akan diangkat rasa takut saudara. Try, coba saudara. Ini kan lagi seasonnya orang rasa takut gelisah. Datang sama Tuhan, sembah Tuhan. Saya dengar, senang sekali. Hati saya tersanjung sekali. Saudara punya ibu gembala, saya enggak sedang mempromosikan. Bu, berani buka ibadah? Corona sudah lari, Pak. Siapa percaya corona sudah lari? Coba angkat tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan saudara. Wow, ini dahsyat saudara ya. Ini dahsyat. Berarti enggak takut ya? Takut enggak, Bu? Enggak takut ya. Kemarin saya kontak rekan saya ya di Perth di Australia. Ya. Dia pastor di sana, suami istri. Lalu saya bicara sama dia lewat telepon hari Minggu, saudara. Dia naik mobil, dia menuju gereja. Kemudian, bisa Pak tampilkan wajah Bapak? Oh, I'm old already, aku sudah tua katanya. Coba saya mau lihat wajahnya. Wow, dia still fresh, gak pakai masker saudara. Gak pakai masker. Kok gak pakai masker? Gak perlu masker di Perth, dia bilang. Hah? Nanti kamu lihat di gereja. Kamu pernah kesini kan tahun 2000 sama 2001. Saya pernah ke sana saudara. Saya lihat bangunan gerejanya masih sama. Saya lihat ada banyak orang ibadah di Perth. Mereka tidak pakai masker. Zero. Di Perth itu tidak ada COVID saudara. Tidak ada. Saya tanya, Om tidak takut? Sama jawabannya. Corona nyembah, kita dikenan. Tuhan, kesembuhan yang kita dapat dari Tuhan. Disembuhkan dari kemandulan. Kemandulan multiplikasi. Kemandulan kecerdasan, kemandulan kejayaan. Disembuhkan saudara. Sudah di pandemi ini, mau harap aneh-aneh. Jangan harap apa-apa. Amin.
Sudah fokus saja, jangan fokus ke penyakitnya. Fokus saja kamu iring Tuhan, fokus saja nyembah Tuhan, gampang aja. Fokus iring Tuhan, fokus nyembah Tuhan, fokus intim sama Tuhan, fokus itu saja. Nanti yang lain sisanya, tidak perlu manusia ikut turut pikir, itu bagian Tuhan. Tepuk tangan saudara. Fokus itu saja, fokus terus iring Tuhan. Jangan keadaan ini membuat kita menjadi semakin kita buat jarak sama Tuhan. Ya, jangan saudara. Kalau ada pun jarak itu karena protokol yang diadakan pemerintah, itu jangan dijadikan rohmu menjadi melemah. Ya. Ikuti itu setiap pagi, saya walaupun tidak penuh, saya suka ngintip wajah Bu Gembala. Selamat pagi. Gitu. Siapa yang suka ngucap selamat pagi di selain Bu Gembala? Cuma Bu Gembala sendiri saudara. Ya. Mari, kesembuhan ada kaitannya dengan hadirat Tuhan. Ketika kita paham betul, kita bisa tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan kita bisa menghormati dan benar-benar mengaplikasikannya dengan baik. Saudara akan mengalami banyak kesembuhan. Banyak kesembuhan. Banyak kesembuhan. Banyak kesembuhan. Tepuk tangan saudara. Mari kita akhiri, kita bangkit bersama sekali lagi. Kita mau sembah Tuhan saudara. Haleluya. Kurababa Shandara Bata Shandara. We worship you Lord. Thank you for your words Lord. Terima kasih buat firman. Kau mengajar kami. Engkau membentuk menjadikan kami. Karena sekarang saatnya ada banyak orang gelisah, gereja gelisah. Tidak menutup kemungkinan kami anak-anakmu juga mengalami rasa khawatir, rasa takut. Sebagai manusia Tuhan. Tapi kami mau belajar tetap saja hati kami melekat sama Tuhan. Sebab Tuhan yang mengatur segalanya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk untuk kami. Tuhan tidak pernah mencipta sesuatu yang membawa kematian dan maut bagi kami. Tuhan ada pembelajaran-pembelajaran yang kami lewati. Biar kami semakin kuat Tuhan. Kalau sampai saat ini kami sehat. Kami terbebas, terlepas dari kutuk yang ada. Kami diselamatkan Tuhan dari segala virus yang sedang melanda muka bumi. Itu adalah kasih sayang kemurahan-Mu. Kami tidak terfokus kepada apa yang ada di dunia. Kami fokus terus sama Tuhan. Ketika kami benar dekat sama Tuhan, kami akan mengalami hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Oh Tuhan, terima kasih Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. menikmati Bait-Mu Tuhan. Katakan satu kali lagi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam. Inilah keinginan kami Tuhan. satu hal yang ku minta, Kami mengisolasikan diri kami dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk menikmati bait-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih baik satu hari di belakang daripada 1000 hari, haleluya, di tempat lain. Haleluya. di tempat Aku memohon
Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menyembah-Mu, pada saat kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, maka hadirat-Mu membawa kesembuhan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, saudara yang mengikuti secara online saat ini, dan mulai berharap, mulai percaya, tambahkan imanmu, dimensi imanmu tambahkan. Saat ini, kalau ada di antara saudara yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala gejala COVID yang engkau alami saat ini, kami pertolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Jadilah negatif kembali, pulih kembali, engkau boleh bernafas kembali dalam nama Yesus. Terjadi sembuhan, terjadi kesembuhan. Syatakarabala syatakarabala sande. Saudara, saat ini kalau ada di antara saudara yang mau rindu hidupmu menerima mujizat, di saat dokter tidak lagi sanggup menyembuhkan, di saat obat-obatan tidak ada lagi sanggup memulihkan keadaanmu, engkau tidak kunjung sembuh, percayalah kepada nama Yesus, nama Yesus yang memberikan kesembuhan. Saat ini kami berdoa, mari saudara yang menyaksikan dimanapun engkau berada, engkau mungkin ada di antara di rumah sakit, engkau mendengar siaran ini, saat ini angkat tanganmu, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat, undang masuk dalam hidupnya, dan jadikan dia Raja, jadikan dia Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Saat ini angkat tanganmu dan mulai berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini aku terima Engkau sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku, bertahtalah dalam hidupku, dan sembuhkanlah aku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadilah mujizat, terjadilah mujizat. Syatakarabatakarabarakarabat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 a
Bagi saudara yang saat ini beribadah secara onsite, percayalah pemulihan itu Tuhan sedang kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau Tuhan dan Raja kami. Kami tidak akan mau lepas daripadamu ya Tuhan. Setiap hari kami berjalan bersamamu Tuhan. Ya raba-raba-raba-raba shikini ya laraba-laraba-laraba sani. Ya laraba-laraba-laraba ya laraba-laraba sani. Dan saat ini kami berdoa Bapa di surga, berkatilah kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Frankie Hadipura. Tuhan tambahkan kuasa urapan, Tuhan tambahkan pewahyuan-pewahyuan yang baru setiap hari. Tuhan berkati istri, anak, menantu, cucu-cucunya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang kekurangan, ada di antara kami yang membutuhkan terobosan keuangan,
Orataka syataka ramasane. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan saat ini Tuhan, saat ini juga Tuhan. Dalam nama Yesus terjadilah mujizat. Tuhan buka jalan saat ada jalan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan malam hari ini ya Bapa, izinkan kami Tuhan memohonkan berkat bagi jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Hurataka ramasyataka ramalaramasyataka ramasandi. Di hadapan-Mu kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda bahwa kami percaya bahwa mujizat pengharapan kami, pemulihan itu terjadi. Bila rabasyikinia rabalarabasane. Bukankah pertolongan daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai, yang melindungi, yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima mujizat dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati.